صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa lisanin la yasma'u wa 'amalin la yurfa'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bapak Rasulullah Alhamdulillah. Saya hormati Bapak 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 Terus jemaah Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu kalau ada. Ibu ada? Ada Ustaz. Hah? Ada. Ada. Nggak diajak. Bapak-bapak yang berada ibu-ibunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji kitab At-Tazkirah halaman Maulid halaman Judulnya apa? 61. 61. Iya, 61. Ya, yang punya harus bawa gitu ya, Ustaz ya. Gimana? Yang punya suruh pada bawa. Iya. Saya taruh di sini. Karena di rumahnya dibaca gitu kan. Oh iya.
61. Ya, hukum membaca Quran ya. Hukum membaca Al-Quran di sisi kubur di saat ada riwayat maupun setelah. Kalau izin silakan yang membaca. Pinjam ya. Enggak ada lagi. Oh itu ada tuh. Ya cuma bikin aja, cuma 4 ini. Ada di sini. Hukum membaca Al-Quran di sisi kubur saat mengubur mayat maupun setelahnya. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Iyah dan Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitab Al-Aqibah menentukan bahwa Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian mengelilingi kuburan maka bacalah surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Alaq dan Al-Ikhlas. Hendaklah bacaan kalian tersebut beruntukan kepada penghuni kubur, maka pahalanya niscaya akan sampai kepada mereka. Ali bin Musa Al-Haddad berkata, pada suatu hari aku bersama Ahmad bin Hanbal berada di dekat jenazah. Di sana kami melihat Muhammad bin Qadamah sedang membaca Al-Quran. Di saat kami selesai menguburkan mayat, seorang lelaki buta datang lalu membaca Al-Quran di sisi kubur. Ahmad mendatanginya dan berkata, apa yang kau lakukan ini? Membaca Al-Quran di sisi kubur itu bid'ah. Pada saat kami keluar dari kuburan, Muhammad bin Qadamah berkata kepada Ahmad, wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapat engkau tentang Mubashir bin Ismail? Ahmad lalu menjawab, dia seorang yang siqah. Muhammad bin Qadamah lalu bertanya kembali, pernahkah kau menulis sesuatu darinya? Ahmad lalu menjawab, ya. Muhammad bin Qadamah lalu berkata, Mubashir bin Ismail pernah mengabarkan padaku dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Hajjaj dari ayahnya. Sesungguhnya ia berwasiat jika nanti jenazahnya selesai dikubur, maka akan dibacakan di dekat posisi kepalanya awal dan akhir surah Al-Baqarah. Muhammad bin Qadamah pun melanjutkan, dan aku pun pernah mendengar bahwa Ibnu Umar pernah berwasiat seperti itu. Mendengar itu, Ahmad lalu berkata, pergilah engkau ke kuburan tadi, katakan pada laki-laki tersebut agar dia melanjutkan bacaan Al-Qurannya. Sebagian ulama membolehkan membaca Al-Quran di sisi kubur berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mengambil ranting pohon yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian dan menancapkannya di atas kubur mereka masing-masing. Terima kasih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita semua, bapak-bapak semua yang ada di sini, termasuk saya, kita akan masuk surga. Kita akan masuk surga. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 42. Surat Al-A'raf ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman juga beramal saleh, kami tidak akan bebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal dalamnya. Jadi berbekal iman dan amal soleh kita akan masuk surga. Dan di dalam surganya nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun tadi. Selamanya. Kita pasti masuk surga betul yakinannya. Kenapa begitu? Karena kita dari sholat maghrib, kemudian setelah itu sebagian kita ada di sini. Tidak mungkin bapak-bapak ada di sini kecuali di hati bapak-bapak ada di mana. Ya, tadi kita mengajarkan amal soleh, sholat maghrib.
setelah itu kita mengerjakan amal soleh, haji. Jadi besar kemungkinan, saya yakin saya dan bapak-bapak semua akan masuk surga. Kemarin dibahas oleh Pak Kiai di malam Kamis bahwasanya jalur menuju surga itu ada dua, ya kan? Jalur yang pertama jalur rahmat, bukan ya? Ya. Kemudian jalur yang berikutnya jalur syafaat dari Rasul. gitu ya? Ya. Jalur bahasa jalur rahmat, jalur syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahmatnya di dalam kefarduan yang Dia perintahkan kepada kita. Kalau kita mengerjakan apa yang difardukan oleh Allah, makanya fardu itu gak disebutkan pahalanya fardu. Nah, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahmatnya itu ketika seorang hamba yang beriman mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Ya kan? Yang wajib kan cuma sedikit, ya kan? Sholat, zakat, puasa, udah beres. Sholat, zakat, puasa, haji mah kalau mampu kan gitu, ya. Bapak yang penting sholat, udah sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar di masjid. Kemudian kalau Ramadan puasa, setelah itu zakat, kalau punya duit, kalau enggak ya zakat fitrah, udah masuk surga tuh kan? Masuk surga, ya kan? Udah kan ya? Menurut ulama, dengan rahmat Allah lah kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Gitu ya. Dengan rahmat Allah kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan, dan setelah itu Allah merahmati kita. Setelah kita melakukan apa yang Allah perintahkan, Allah merahmati kita. Kita bisa sholat itu karena rahmat Allah kan gitu. Ya kan? Setelah kita sholat, kita dapat rahmat lagi dari Allah. Jadi kita benar-benar dilingkupi oleh rahmat Allah. Gitu. Makanya saya yakin betul bahwa kita semua pasti masuk surga. Kita semua di sini pasti beriman kan? Gak mungkin jika ada di sini kalau gak ada di hatinya iman, ya kan? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa'amilus sholihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Amal solehnya gak usah banyak-banyak, kalau bisa fardu aja gak apa-apa. Gitu kan? Yang sunnah cicilan, kalau mampu. Kan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan. Mampu puasa sunnah silakan. Mampu sholat sunnah silakan. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, meskipun kita punya keyakinan kita pasti masuk surga, jalan kita masih jauh. Iya, kita masuk surga tapi masih jauh, Pak. Ya kan? Kita harus melewati sebelum mati sakaratul maut dulu. Setelah sakaratul maut mati. Alam kubur. Mati dikubur. Ketemu alam kubur. Ketemu malaikat, gitu kan? Yang sudah punya SOP bertanya kepada kita nanti. Kan gitu. Ya, alam kubur itu bukan selama 2 tahun, Pak. Sama sampai kapan tuh? Sampai kiamat. Sampai kiamat tidak. Bagi dia orang yang saat ini ada di alam barzakh menunggu datangnya hari kiamat. Dan sebentar 19 tahun 2 tahun. Masya Allah. Kakek saya contoh kakek saya dari bapak. Kubur yang sekarang dikubur itu udah kubur saya berarti gitu ya. Tadi ada berapa ribu tahun beliau di alam barzakh. Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi alam barzakh itu jangan dibayangkan ketika kita melihat kubur sempit. Alam barzakh itu adalah alam yang sangat luas. Kalau dibandingkan luasnya alam barzakh seperti halnya luasnya dunia dibandingkan alam rahim. Kan ketika kita bayangkan
aja gitu ya, ada dunia atau ada alam seluas dunia. Kalau Allah lebih luas lagi daripada alam sebelumnya. Gitu kita pun gitu sama. Ketika nanti kita masuk ke alam kubur, itu alam kubur itu lebih luas daripada alam dunia. Bayangin dari zaman Nabi Adam sampai yang tadi meninggal dunia ada di alam barzakh sama sekarang. Dan mereka sedang menunggu hari kiamat. Setelah di alam kubur kita dibangkitkan, kan gitu ya? Dibangkitkan itu ngeri banget, ngeri banget. Saking ngerinya itu kan informasi ke dalam Al-Quran, luar biasa banget. Sampai orang ada yang kelimpungan di situ, terutama orang yang makan riba, gitu kan? Mereka dibangkitkan seperti orang gila, setan. Gitu. Setelah alam kebangkitan, kita digiring tuh oleh api yang sangat besar. Ke alam mahsyar. Kalau kita dikuburnya di kampung kandang, berarti dari kampung kandang kita digiring ke alam mahsyar. Menurut sebuah riwayat, alam mahsyar itu tempatnya di Palestina, di Masjidil Aqsa. Menurut sebuah pendapat seperti itu, kita nanti akan dikuburkan di sana. Karena Masjidil Aqsa ini adalah tempat tertinggi yang ada di bumi itu di sana. Nanti kita digiring nih, misalkan kita dikuburkan di mana di Garut, dari Garut kita digiring Pak, Masya Allah. Jauh kita ya, pas Palestina gitu kan. Menurut guru saya mungkin di sana nanti ada kendaraan yang amalnya soleh, ya kendaraannya mungkin motor. Ya solehnya agak banyakan sedikit, kendaraannya mungkin bemo. Ya. Istilahnya ini secara logikanya kan kayak gitu gitu. Nanti kita digiring gitu Pak. Dengan logika kita jalan kaki gitu kan, dari tempat kita dibangkitkan, yaitu di mana kita dikubur, digiring ke alam mahsyar. Setelah hari penggiringan kita ada alam mahsyar. Kemarin yang ngaji di Kalitas subuh MTSS membahas mengenai alam mahsyar. Matahari itu Masya Allah didekatkan gitu ya. Semakin hari semakin dekat, sampai jaraknya 1 mil, gitu ya? 1 mil berapa kilometer 1 mil? 1000 sekitar gitu ya? 1400. 1,6 kilometer mungkin gitu ya? 1,5 lebih lah. Matahari itu jaraknya antara orang yang berkumpul di sana dengan matahari. Panjang gitu, meskipun kita yakin masuk surga, perjalanan kita masih panjang. Setelah mahsyar apa? Ada alam hisab. Setelah hisab apa? Ada mizan. Setelah mizan ada Sirat ya Pak. Ada haud. Ada al-awzan. Setelah itu baru kita ngantri itu di jembatan Siratal Mustaqim. Perjalanan kita sungguh masih panjang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti mati. Mana dalilnya Ustaz? Bahwa orang yang mati itu dalil buat kita bahwa kita pun akan mati. Kita pasti akan dikubur. Tapi kayaknya mati dikubur itu buat orang lain aja yang udah mati gitu kan? Kita mah enggak. Ya, santai-santai gitu kan? Iya. Ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ra'aitu man daraqtu." Tidaklah aku melihat sebuah pemandangan illa wal qabru afdal minhu, kecuali kubur adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Mengerikan kubur. Kalau kita di alam kubur ya selamat, udah enak kesananya Pak. Ya, enak kesananya. Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra, sesungguhnya alam kubur itu awal manzilin, terminal pertama, min manazilil akhir, dari terminal-terminal akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisan minhu. Kalau dia selamat dari fitnah kubur, maka dia akan dimudahkan jalan berikutnya. Gitu kan? Wa illam yanju, apabila dia tidak selamat minhu di dalam kubur,
kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka setelah itu sangat berat baginya. Dan alam kubur ini bagi sebagian orang itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Atau bagi sebagian orang yang berhak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tak beriman kepada Allah, maka kubur itu seperti Raudhah min riyadil hufratan min hufarin nira. Maka itu seperti lubang dari lubang-lubangnya neraka. Bagaimana supaya kita selamat? Jadi intinya kita supaya selamat aja di kubur nih. Kalau udah selamat, kesannya selamat kita kan? Kalau sudah kita selamat di alam kubur, kesannya selamat, dibangkitkan kita selamat, kemudian dikirimnya kita selamat, di alam mahsyarnya kita selamat, ketika di sana dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang sedang kita akan bahas itu adalah supaya kita tidak diadab atau menghindari seseorang dari adab kubur. Apa saja yang bisa menghindari seseorang dari adab kubur? Ada 20 amalan. Satu aja Bapak buat, insya Allah bisa selamat di alam kubur. Apa diantaranya? Diantaranya ini yang mungkin bisa kita kerjakan setelah ini adalah membaca surat Qabar. Ya, berapa ya? Anggul. Berapa lagi? Dia dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayatan sab'at lirajuli hatta wurilahu wahya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dari Al-Quran yang jumlah ayatnya itu 30 ayat. Surat ini bisa menjadi syafaat bagi seorang yang membacanya hingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat lagi yang spesifik ini. Satu hadis yang lebih spesifik mengenai surat Tabarak. Surat Tabarak wahiyya apa ya saya lupa. Surat Tabarak wahiyya al-ma'inatu min adzabin nar. Maaf kalau salah teksnya gitu ya. Pokoknya artinya gini. Surat Tabarak itu, surat Al-Mulk itu bisa menghalangi orang yang membacanya dari azab kubur. Masya Allah. Dan menurut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW belum tertidur kalau beliau belum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan surat Tabarak. Kata ulama itu membiasakan diri sebelum tidur baca itu. Sebentar kok, tanya Pak Ahmad, sebentar, nggak sampai 10 menit coba ya, nggak sampai 10 menit. Coba kalau ada TV ya, itu, kalau Ahmad tadi sudah berdiri, jadi kalau Ahmad tadi hafal Ustaz baca, nggak bisa bacanya, ya udah. Kalau nggak bisa bacanya nggak apa-apa. dengerin makanya dengerin. Gak apa-apa. Kalau mau tidur satu ayat aja baca Pak. Gak apa-apa. Membiasakan diri. Lama-kelamaan kalau kita membiasakan diri membaca surat Tabarak sebelum tidur, nanti kita hafal sendiri. Ada surat Yasin kan? Surat Yasin seminggu sekali kan kita baca. Insya Allah hafal ya. Setidaknya kita bisa melanjutin kalau orang baca. Kita bisa benerin kalau orang baca gitu ya. Surat Yasin gitu ya. Padahal seminggu sekali kita baca. Apalagi Tabarak 30 ayat kayaknya kepanjangan, Ustaz. Gak apa-apa, 1 ayat aja dulu. Gak apa-apa. Gak masalah. Tabarakalladzī biyadihil mulk. Itu adalah ya. Luar biasa teman-teman. Satu-satunya surat yang bisa menghalangi membacanya dari adab.
Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang bisa menghalangi seseorang dari adab kubur? Saya nggak bisa pada sudah tabarok ya. Nama misalkan ngaji aja masih ibadah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ada satu amalan yang luar biasa itu. Satu amalan ini nggak usah dikerjain, tapi bisa menghalangi orang itu dari adab kubur. Jadi nggak usah kerjain, tapi bisa menghalangi dia dari adab kubur. Apa itu? Tidak mengerjakan maksiat. Tidak melakukan apa-apa tapi mendapatkan keringanan di dalam kubur. Ini susah, luar biasa susah. Tidak melakukan maksiat itu susah luar biasa. Ya, kadang maksiatnya nyamperin nyamperin sendiri. Gak kita cari juga nyamperin, kita ada bukan mata, kadang-kadang gitu. Nah ini yang harus hati-hati. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pernah menangis di atas kuburan, menangis sejadi-jadinya. Ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Saya menangisi ketika saya nanti di alam kubur. Kenapa begitu? Kata kau itu sudah dijamin masuk surga. 10 orang di antara orang yang masuk surga itu adalah Utsman. Tapi dia menangis ketika di atas kubur. Aku masuk surga tapi aku tidak ada jaminan untuk tidak diadab di dalam kubur. Jadi kalau kita selamat di dalam kubur, selamat misalnya insyaallah. Ya. Nah, yang kita sedang usahakan sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya kita paling tidak mau diadab gak jadi. Gitu aja dulu. Ini malaikat udah mau bentuk nanti gitu kan. Mau dibentuk kira-kira gak jadi gitu kan, ada yang menghalangi gitu. Apa yang bisa menghalangi itu? Amal soleh. Gak bisa baca Al-Quran, gak apa-apa, Al-Quran apa aja. Kulhu juga kan Al-Quran. Ya, baca aja kulhu. Kata Nabi SAW, kalau kamu baca kulhu karena memang dalam hatimu ada kecintaan terhadap surat itu, kalau tahu jangan kamu masuk surga. Enak kan? Baca kulhu aja bisa masuk surga asalkan kita betul-betul cinta terhadap surat ini. Kita. Nah itu karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa'innahu apa sih lupa? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang nanti di hari kiamat sebagai penolong buat sohibnya. Sohib berarti kan kalau sohib udah dekat sama Al-Quran. Bukan seminggu sekali kita baca, tapi betul-betul udah dekat, udah melekat dengan Al-Quran. Ya. Baik. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kira-kira yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur? Sedekah. Apa? Sedekah. Adanya 2.000 kalau apa? Ya, kata Pak Kiai kan 100.000 kalau jelas maka nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi adanya 2.000 nggak apa-apa. Sedekah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amalan yang selalu kita hidup bisa kita usahakan untuk kita amalkan. Ya kan? Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila seorang Adam mati, maka terputuslah amal-amalannya. Illa min salah kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Awil min yuntafa'u atau ilmu yang diambil manfaatnya. Maksudnya apa ilmu yang diambil manfaat? Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, baik melalui lisan ataupun tulisan. Nah ilmu kita itu diamalkan oleh orang lain, diambil manfaat oleh orang lain, terutama itu lisan. Makanya
ulama-ulama dulu yang paham mengenai hadis ini, mereka ubah-ubah bikin tulisan supaya terbaca oleh orang-orang berikutnya. Seperti kitab ini, terus kitab Al-Azkar, seperti Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, luar biasa itu kan ribuan tahun umurnya kitab itu, sampai ratusan tahun gitu ya masih dibaca. Nah itulah ilmu ilmu yang diambil manfaat dari. Yang terakhir, al-waladin salih yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan dia. Pertanyaannya sekarang, anak siapa itu? Kalau kita punya anak, ya. Kalau saya punya anak, gimana Ustaz? Bisa nggak mengamalkan hadis ini? Al-waladin salih yad'ulah. Anak siapa gitu ya? Anak yatim banyak gitu ya. Anak angkat, anak yatim. Jadi masalah, nggak harus anak kita kalau memang kita punya. Kalau kita punya anak, kita punya tanggung jawab untuk mendidiknya supaya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita masih hidup, masih ada tuh 3 kesempatan itu. Sedekah jariah. Kalau dulu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang mau bangun masjid, mereka nggak ngasih duit, tapi ngasih barang. Barang yang kira-kira nggak bakalan dibongkar kalau masjid itu direnovasi. Kira-kira apa nih barang yang dari renovasi? Carilah apa gitu kan, bata yang ditaruhnya itu di bawah, jadi fondasi itu kan nggak akan dibongkar. Kalau fondasi bisa jadi dibongkar, tapi kalau ini tembok di luar, kalau fondasi tetap dipakai dia. Kalau belum dibongkar paling digedein kan gitu. Luar biasa. Mereka itu cuma bawa batu supaya dijadikan fondasi masjid. Sampai kiamat kan itu. Nah itu orang dulu kayak gitu. Dan ya memang ini kira-kira saya mau sedekah ini yang dipakai tiap hari apa? Oh ternyata keramik. Keramiknya di mana? Keramik di tempat imam. Dia beli satu keramik buat ditempelin di tempat imam. Nggak pakai tiap hari gitu kan? Nggak mungkin nggak dipakai sama imam kan gitu. Kalau bisa sama kan mungkin nggak dipakai ya. Kalau cukup gitu kan? Lagi subuh kan itu ya. Tempat imam mereka beli itu keramik, keramiknya apa ini gitu. Beli satu, itu tempel di tempat imam gitu. Nenek-nenek kayak gitu ada tuh. Luar biasa kalau dulu itu benar-benar bapak untuk akhirat itu mereka kejar. Nah itulah, selagi kita masih hidup, kita masih bisa melaksanakan itu. Ilmu yuntafa'u, ilmu apa saja yang kita dapatkan, satu ayat saja, satu hadis saja, kita bagi sama orang lain. Ada satu orang Pak, ini orangnya orang tua. Dia itu sudah didiagnosis sama dokter itu dia umurnya gak bakalan panjang. Akhirnya dia ke masjid menemui seorang syekh. Dia bertanya kepada syekh itu, wahai syekh, kasihlah aku amalan yang mana amalan ini akan aku kasih juga kepada orang lain. Apa kata saya ini? Saya ini mengeluarkan satu hadis bahwa kalimatani khafifatan bil lisan thaqilatani bil mizan. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan tapi berat di timbangan. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia ingat tuh hadis itu. Dia ingat hadis itu. Sampai dia dibawa ke rumah. Dia ngomong sama anak istrinya. Anak istriku ada 2 kalimat yang mana lisan yang kita mudah untuk mengucapkan tapi berat ditimbang. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Amalkan. Ketemu orang di jalan dia ngomong kayak gitu juga. Sampai dia pada waktunya sudah kritis sehingga dibawa ke ICU. Dan ketika dia sadar dia ngomong sama dokter. Dokter, ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan tapi berat ketimbang subhanallah wa bihamdihi. Sakaratul maut yang ngomong kayak gitu luar biasa. Saking pengennya ilmu yuntafa'u atau ada ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Ya, makanya kita anak istri apapun kita kasih tahu mereka tentang manfaat dari rezeki. Ya. Anak istriku, mari kita baca Al-Baqarah meskipun 1 ayat.
besok 2 hari lagi, besoknya lagi 3 hari lagi, 30 hari kemudian kan bisa 30 hari pelan-pelan, insya Allah bisa. Nah itu Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah mati gimana? Ya, kalau kita sudah mati gimana? Kita sudah tidak punya lagi nih amalan-amalan bulan yang biasa kita kerjakan. Tadi dibacakan oleh Pak Guru bahwasanya kita boleh membacakan ayat Al-Quran di atas kuburan orang. Boleh ya? Tadi sudah dibaca ya, jelas ya? Tadi sudah dibaca. Boleh. Tadi dibacakan ada Muhammad bin Udamah mendatangi sebuah kuburan. Kemudian di sana juga ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada Muhammad, ada siapa? Ahmad bin Hanbal. Ketika seseorang telah dikuburkan, ada orang yang buta lagi baca Quran. Nah, di samping orang buta ini Muhammad bin Udamah lagi baca Quran juga. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ngomongnya sama orang buta ini, wahai bulan, jangan membaca Al-Quran di atas kubur, itu bid'ah, kata Imam Ahmad. Nah, setelah itu mereka selesai. Muhammad bin Udamah dengar ucapan Imam Ahmad tadi, langsung menegur Imam Ahmad. Wahai Abi Abdillah, dia kan punya anak namanya Abdullah yang disebut Abi Abdillah. Wahai Abi Abdillah, kamu kenal dengan seorang namanya tadi siapa? Mubashir bin Ismail. Apakah kamu pernah mencatat orang ini sebagai rangkaian dari sanadmu? Kata Imam Ahmad, oh iya, dia adalah orang yang terpercaya. Nah, Muhammad bin Udamah berbicara seperti ini. Ketahuilah Abi Abdillah bahwasannya Mubashir bin Ismail telah berkata, dia mendengar dari Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-Hajjaj pernah berkata dari ayahnya bahwasannya Ibnu Umar pernah berkata, kalau aku meninggal dunia, bacakanlah awal surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah di akhir, awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, bacakan di atas kepalaku ketika aku sudah dikuburkan. Ibnu Umar yang berbicara seperti itu. Dalam kitab ini tercatat seperti itu. Andaikan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih kayaknya kalau kita memberikan hadiah dari bacaan Quran kita, jangan sampai kepada mayit, nggak apa-apa, baca aja. Misalkan gini Pak, Bapak punya keyakinan bahwa Quran yang kita baca kita hadiahkan kepada mayit, kita punya keyakinan nih pas nyampe kepada mayit. Andaikan memang itu tidak sampai, toh kita masih punya pahala membacanya. Kan gitu. Misalkan kita memberikan pahala atau hadiah pahala Al-Fatihah kepada nenek saya yang meninggal. Ternyata itu nggak nyampe kepada beliau. Saya masih punya pahala karena saya membaca surat Al-Fatihah. Kan nggak rugi ya? Kan nggak rugi. Tapi andai itu sampai, kata Rasulullah SAW, kalau doa dari orang dunia masuk ke alam kubur itu besarnya seperti besar gunung Uhud ketika sampai kepada orang-orang yang ada di alam kubur. Nah itu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya apa dari pengajian ini? Intinya adalah hati-hati kita ini, hati-hati dalam jalan hidup, hati-hati dalam jalan hidup. Udah yang kita kerjakan adalah sesuatu yang fardu saja, meninggalkan maksiat. Udah insyaallah kita masuk surga bersama. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau koreksi? Saya tadi tidak ada. Doa yang untuk baca Quran di samping kubur tadi kan pahalanya akan sampai ke yang almarhum kan? Bila almarhum itu nggak sering baca Quran, putus nggak?
Saya juga bisa jawab Pak. Sampai gak kira-kira bisa ada orang yang baca Quran gitu ya. Artinya kan baru pernah sholat ya kan. Kalau pernah baca Quran kan baru pernah sholat ya kan. Kalau kita memang membacakan misalkan tadi Al-Falaq, Al-Falaq, An-Nas dikhususkan untuk orang tertentu, orang yang pernah baca Quran nyampe nggak ya orang baca saya nyampe atau enggaknya gitu ya. Karena terkait dengan hal ini boleh harus ada hadis yang menguatkannya kan gitu ya. Tapi sependek sepengetahuan saya, rukun Islam itu modal. Rukun Islam itu modal. Modal itu fondasi. Modal. Atau bisa dikatakan gerbang masuk sesuatu amal soleh yang lain. Gitu. Ya. Terutama sholat. Menurut guru saya, sholat itu, terutama sholat fardu ya, yang 5 itu adalah modal kita. Kita nggak punya modal, kita nggak punya apa-apa tuh. Ibarat kata, kalau kita punya uang, tapi nggak ada angka satunya, itu nolnya, misalkan punya nolnya banyak gitu kan, sampai 100 nolnya gitu, tapi nggak ada satunya, kan nggak bernilai. Sama seperti sholat pun seperti itu. Tanpa sholat, ya kita nggak punya modal apa-apa di akhirat nanti, gitu kan? Karena yang paling pertama ditanya di alam akhirat nanti adalah sholat. Paling dihisab beberapa kali dari seorang hamba dari sholat. Kalau dia memang masih ada bacaan Al-Qur'annya, kemudian kita memberikan hadiah bacaan buku para dinas, ya insya Allah sampai kepada dia dan dia mendapatkan pahala dari bacaan. Itu begitu Pak. Gimana tadi Pak? Ada kiat doa untuk menghindari. Adakah kiat doa yang menghadapi supaya kita terhindar dari azab kubur? Ada. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Enggak salah. Allahumma inni a'udzubika minal min azab adzabil qabri wa jahannam. azabil Allahumma inni jahannam a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati min fitnati masih dajjal. Ada satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini doa mencakup kebutuhan kita selama kita masih hidup. Padahal doanya ini 4 permintaan perlindungan kepada Allah ini jika kita baca sebelum salat, maka kita akan dicukupi oleh Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Kul katakanlah sebelum kalian salat doa itu, niscaya Allah akan cukupi kebutuhan kalian. Ya, itu biar supaya kita bisa terhindar dari azab kubur. Maksudnya adalah penyebab kita untuk diazab kuburnya dihilangkan oleh Allah. Misalkan setelah sholat yang kita rencananya mau kemana gitu untuk melakukan maksiat, gak jadi ya kan, itu istilahnya ada apa namanya? Ada penghalang supaya kita tidak melakukan yang menyebabkan kita diazab. Ya, Bapak-bapak, itu saja mungkin ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi لا تسمع لا يسمع لا فيها سبحانه